selamat datang kembali di ibadah online GPD City on a Hill. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang saya rindu untuk ingatkan kita kembali. Yang pertama, mari kita siapkan diri kita. Berpakaianlah yang rapi, yang sopan, dan yang pantas untuk mengikuti ibadah. Yang kedua, mari kita siapkan tempat. Carilah tempat yang tenang, yang nyaman, yang terbebas dari segala gangguan agar kita bisa fokus selama mengikuti ibadah. Yang ketiga, mari kita siapkan hati kita. Hindarilah melakukan aktivitas yang lain dan nikmatilah hadirat Tuhan. Ibadah online tidak membatasi kita untuk bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jika saudara tidak memiliki amplop seperti ini, saudara bisa mengumpulkan persembahan ke dalam amplop lain, kemudian menyerahkannya ke gereja. Atau jika saudara berhalangan, saudara bisa menghubungi pihak gereja, kemudian akan ada staf yang mengumpulkan persembahan ke rumah saudara masing-masing. Persembahan juga bisa dilakukan secara virtual, yaitu dengan cara scan QR Code di sebelah sini. Pembayaran bisa dilakukan melalui OVO, GoPay, maupun Dana. Atau, persembahan juga bisa dilakukan secara transfer, yaitu ke rekening di bawah ini. Mari kita bersama-sama menguji Tuhan dengan penuh sukacita, dan mari nikmati hadirat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Yes, kami mau terima sukacita yang daripada-Mu Tuhan, sebab itulah kekuatan bagi jiwa kami.
rasa Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku nanti Engkau, kekuatanku, sumber pengharapanku, sumber sukacitaku. Ku arahkan mataku tertuju padamu, sebab Kau kuatku.
Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita mengawalinya dengan doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang indah, untuk berkat yang Kau beri, yaitu kehidupan ini. Kami rindu mendengar firman Allah. Biar kami memuliakan Engkau. Biar kami menjalani kehidupan ini sungguh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pengurapan bagi kami semua, pengurapan bagi hamba-Mu, dan pengurapan bagi semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita ada di bulan Agustus, dan ini kita mengingat kembali semangat 45. Saya percaya orang yang di dalam Tuhan adalah orang yang penuh semangat, penuh antusias. Nah saudara, hari ini saya akan berbicara tentang semangat atau tidaknya hidup kita ditentukan oleh apa yang kita lihat dan bagaimana cara kita melihat. Jadi judul khotbah saya adalah apa yang kita lihat dan bagaimana kita melihat. Apa yang kita lihat dan bagaimana kita melihat itu menentukan semangat atau tidaknya hidup kita. Menentukan bagaimana kita menjalani hari-hari ini. Bagaimana kita bisa melewati hari ini, bahkan melihat hari depan yang penuh harapan. Saya akan membaca di dalam Mazmur 143 ayat 3 sampai 6 sebagai bahan renungan kita. Mazmur 143 ayat 3 sampai 6. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadakan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Saudara, kita akan belajar dari kehidupan Daud. Ada waktu di mana ia dikejar-kejar oleh musuh, oleh Saul dan pasukannya. Daud harus berlari, menyembunyikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu bukit ke bukit yang lain, dari gua yang satu ke gua yang lain. Nah, ini adalah pengalaman Daud yang dia ceritakan. Ketika dia menghadapi musuh, ketika kita lihat di ayat yang ketiga, sebab musuh telah mengejar aku. Ya, kenyataannya Saul dan pasukannya mengejar-ngejar dia. Itulah fakta yang dia lihat. Namun lebih dari yang dia lihat, ternyata bagaimana dia melihat itu memberi pengaruh yang dalam hidupnya. Ketika Saul dan pasukannya mengejar dia, itu adalah sebuah kebenaran. Namun ketika Daud berkata, dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Apakah betul Daud sudah tercampak ke dalam tanah? Apakah betul Daud sudah mati? Saudara, apa yang kita lihat itu sebuah kenyataan. Namun bagaimana kita melihat itu adalah persepsi kita. Dan seringkali bukanlah kenyataan yang sebenarnya. Itu yang dialami oleh Daud. Dia melihat sesuatu, namun bagaimana cara dia melihat itu akan menentukan sikapnya, semangatnya. Dan kita lanjutkan ke ayat yang keempat, apa hasilnya? Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Lihat saudara, hasil dia melihat sesuatu. Apa yang dia lihat, namun yang lebih penting, bagaimana dia melihat, itu memberi dampak kepada dia. Dia berkata, semangatku lemah lesu. Dia kehilangan semangat. Kemudian dia apa?
saudara, sekali lagi, penting sekali ketika kita melihat sesuatu, kita mesti sadari bagaimana kita melihat sesuatu itu. Seringkali apa yang kita lihat, kita membesar-besarkannya karena cara melihat kita. Contohnya adalah orang Israel. Ketika melihat raksasa di tanah Kanaan, apa yang mereka lihat? Betul raksasa. Tapi bagaimana mereka melihat? Mereka membesar-besarkan raksasa itu. Mereka berkata penduduknya adalah apa? Yang tinggal di sana adalah raksasa yang memakan penduduknya. Benarkah demikian? Kalau raksasa memakan penduduknya, sudah habis saudara penduduk di Kanaan saat itu. Maka jatuhlah semangat dari siapa saudara? Orang-orang pengintai itu. Saudara, sama. Hari-hari ini apa yang saudara lihat? Dan bagaimana saudara melihat? Itu sangat penting. Karena itu akan menentukan semangat atau tidak. Menentukan saudara beriman atau tidak, saudara. Tapi puji Tuhan, dari pengalaman Daud ini, Tuhan mengajar kita bagaimana seharusnya kita melihat kehidupan ini. Ketika Daud melihat dan cara Daud melihat seperti yang di atas, dia kehilangan hari depan. Dia tidak bisa lagi melihat hari depan. Dia berkata, oh, mereka mencampakkan nyawaku ke tanah. Mereka menempatkan aku di dalam gelap. Dia nggak bisa lihat hari depan. Tidak ada pengharapan lagi. Kenapa? Karena dia berkata, seperti orang yang sudah lama mati. Sekali lagi, ditentukan oleh apa dan bagaimana dia melihat. Tapi kita lihat, ada perubahan di ayat selanjutnya, saudara. Bagaimana akhirnya Daud bisa melihat hari depan? Bagaimana akhirnya Daud kembali bersemangat? Bagaimana akhirnya Daud? Akhirnya dia sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah bagian dari hidupnya. Coba kita lihat. Di ayat yang kelima, apa yang Tuhan ajar kepada dia? Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Nah, di sini Tuhan mengajak Daud melihat ke belakang. Melihat ke hari-hari yang dahulu kala. Nah, saudara, bagaimana saudara melihat hari di belakang? Apa yang saudara lihat dan bagaimana saudara melihat? Itu akan menentukan juga semangat atau tidak saudara. Nah, saudara, orang yang rohani, orang yang beriman, ketika melihat ke belakang, apa yang harus dia lihat? Dan bagaimana seharusnya dia melihat? Orang yang kalah dalam hidupnya, ketika melihat ke belakang, dia akan melihat apa? Kegagalannya. Dia akan melihat hambatan-hambatan yang sudah terjadi. Dia akan berkata, oh malangnya saya. Oh apa yang terjadi dalam hidup saya, kasihan banget. Tetapi seorang yang melihat sesuatu ke belakang, apa yang dia lihat dan bagaimana dia melihat. Kalau dia orang beriman, dia akan melihat apa saudara? Dia akan melihat ke belakang dan dia akan melihat, wow, betapa hari yang lalu Tuhan telah menolong saya. Betapa banyak berkat yang Tuhan telah beri kepada saya. Apa yang dia lihat? Berkat. Dan bagaimana dia melihat? Dia melihat dengan mengucap syukur. Dia melihat dengan memakai kacamata yang positif. Ketika dia lihat apa yang dia lihat, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bagaimana dia melihat? Dia melihatnya dengan ucapan syukur. Dia melihatnya dengan rasa syukur, saudara. Dan percaya apa yang terjadi? Dia akan bangkit semangatnya, saudara. Berikutnya, saudara. Masih di ayat 5. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Kalau tadi dia melihat ke belakang. Dia melihat kebaikan Tuhan. Dan dia melihat dengan cara mengucap syukur. Sekarang dia melihat apa? Dia melihat sekeliling. Dia melihat sekitar. Saudara lihat pemandangan ini. Saudara lihat alam yang indah ini. Banyak orang bisa tersenyum dan mengucap syukur.
Tapi hari-hari ini ada orang tidak bisa melihat keindahan ini. Tidak bisa mengucap syukur akan ciptaan ini. Karena yang dia lihat sekarang adalah sekarang masa pandemi. Sekarang saya harus isolasi. Sekarang saya harus tinggal di rumah. Dan apa yang terjadi, saudara? Semangatnya patah. Dia tidak bergairah. Tetapi pemazmur, ketika dia melihat ini, saudara akan lihat di mazmur-mazmur yang lain. Ketika dia melihat alam, ketika dia melihat ciptaan, dia melihat saat ini apa yang terjadi. Dia melihat di balik alam itu. Ada siapa? Ada pencipta. Siapakah pencipta? Yaitu Tuhan Allah. Bagaimana Allah menciptakan dunia ini? Selalu dia berkata, ketika terang itu jadi, Tuhan berkata itu baik. Ketika ciptaan tertentu terjadi, Tuhan berkata itu baik. Bahkan ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata sungguh amat baik. Melihat keadaan sekitar, pemazmur langsung teringat kebaikan Tuhan. Melihat lebih dari sekedar di permukaan. Di balik ciptaan ini ada Allah yang baik. Dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Sekalipun ada pandemi. Sekalipun mungkin ada krisis ekonomi. Sekalipun mungkin ada masalah yang besar di hidup kita. Tapi bisakah kita melihat di balik itu ada Tuhan yang berkuasa. Ada Tuhan yang berdaulat. Itu akan membuat kita bersemangat, saudara. Kalau kita sudah bisa melihat ke belakang dengan ucapan syukur. Melihat sekeliling dengan kagum bahwa ada Tuhan di balik semua itu. Akhirnya iman kita jadi bangkit. Di ayat yang ke-6. Selanjutnya dia berkata, aku menadakan tanganku kepadamu. Pengalaman melihat yang baik di belakang. Pengalaman melihat yang baik di sekelilingnya. Akhirnya membuat dia bisa melihat ke atas. Ketika dia berkata, aku menadakan tanganku kepadamu. Hatinya tertuju ke atas. Dia melihat Tuhan. Dia melihat Tuhan yang besar, yang tinggi luhur. Oh, imannya bangkit. Dari manakah datangnya pertolonganku? Ketika aku memandang ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu sebabnya dia menadahkan tangannya kepada Tuhan. Hari-hari ini, mungkin saudara belum bisa melakukan banyak hal. Karena harus tinggal di rumah. Ada pembatasan sana sini. Tapi tangan saudara jangan sampai berhenti. Tadakan tangan saudara ke atas. Tadakan tangan saudara ke surga. Karena mata saudara melihat Tuhan. Dilanjutkan di ayat ini, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ketika dia sudah melihat ke belakang, melihat sekeliling, dan melihat ke atas. Akhirnya dia melihat ke dalam. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Orang perjanjian lama, betapa rindu Tuhan hadir dalam hidupnya. Dan ada waktu Roh Allah hinggap dalam hidupnya, mengurapinya, dan membuat dia menjadi manusia yang berbeda. Tapi orang perjanjian baru, umat ketebusan Tuhan yang telah dilahirkan baru. Ketika kita melihat ke belakang dengan ucapan syukur, melihat sekeliling dengan kagum akan kebaikan Tuhan, melihat ke atas Tuhan yang luar biasa, akhirnya kita juga melihat ke dalam. Tapi puji Tuhan, orang perjanjian baru ketika melihat ke dalam, dia bukan melihat lagi jiwa yang haus. Apa yang dia lihat? Dia lihat Tuhan yang telah hadir di dalam hidupnya. Tuhan bukan sekedar Tuhan yang tinggi luhur, yang jauh di atas sana, yang kudus. Tetapi dia adalah Tuhan bahkan yang telah ada di dalam kita. Tuhan yang tinggal bersama kita. Tuhan yang bersekutu dengan kita.
Tuhan yang hanya sejauh doa kita. Tuhan yang hanya sejauh hembusan atau tarikan nafas kita. Karena dia tinggal di dalam roh kita. Dan disitulah iman kita bangkit. Disitulah kita melihat terang. Disitulah kita melihat kehidupan. Dan disitulah kita mulai berjalan, menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Akhirnya kita tahu, aku tahu ada hari depan. Aku melihat hari depan. Kenapa? Karena ada terang Tuhan. Bukan hanya di masa laluku. Bukan hanya di sekelilingku. Bukan hanya dia yang ada di atas sana. Tapi yang paling penting dia ada di dalamku. Dan dia menerangi seluruh hidupku. Sekali lagi, apa yang saudara lihat dan bagaimana saudara melihatnya sangat menentukan. Itu membuat saudara bersemangat. Artinya saudara bangkit imannya. Atau saudara menjadi susah. Saudara menjadi slow. Saudara menjadi tidak semangat. Saudara kehilangan iman. Saya berdoa Tuhan menolong kita. Awalnya Daud ketika dia lihat musuh. Tapi bagaimana dia lihat, dia mempersepsi cara pandangnya. Musuh memang mengejar, tapi dia rasa sudah mati. Dia rasa sudah dihempaskan. Dia merasa gelap. Hilang semangatnya. Tetapi ketika Tuhan mengubah cara pandangnya, ketika dia mengubah cara pandangnya, dia bisa melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang luar biasa. Dan kita melihat hidupnya, bagaimana dia melihat hari depan. Bukan hanya hari depan ketika dia hidup, bahkan Tuhan perlihatkan kepadanya keturunannya yang sangat jauh. Kerajaannya kokoh selamanya. Sekali lagi, apa yang saudara lihat? Dan bagaimana saudara melihat? Apakah saudara melihat dengan kacamata jasmani atau saudara melihat dengan kacamata iman? Itu sangat menentukan hidup saudara. Saya berdoa, saudara melihatnya dengan benar. Pakailah lensa yang benar. Pakailah kacamata firman untuk melihatnya. Pakailah kacamata iman untuk melihatnya. Maka saudara akan punya semangat. Karena ini bulan Agustus, jangan lupa pejuang-pejuang yang telah memerdekakan negara ini. Karena mereka punya semangat. Kita sebut semangat 45 untuk kemerdekaan bangsa ini. Tapi kita juga mau berkata, ada semangat yang dari Tuhan, yang dari Roh Kudus, lebih dari segalanya. Apapun kemerdekaan yang kita perlukan, apapun kebebasan yang kita butuhkan, datang dari sana. Tuhan Yesus memberkati kita untuk terus melihat baik masa lalu, baik sekitar kita, baik yang di atas maupun yang di dalam kita. Melihat dengan benar dan melihat dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Allah. Karena Engkau mengajar kami. Apa yang kami lihat dan bagaimana kami melihatnya akan menentukan iman kami. Akan menentukan apakah kami bersemangat ataukah kami tidak bersemangat. Apakah kami memiliki iman atau tidak beriman. Terima kasih buat firman-Mu. Biar Tuhan ketika kami melihat sesuatu, ada lensa. Itu lensa iman. Ada lensa firman Allah untuk memandang dengan sikap yang benar, dengan sikap yang bersyukur, untuk memandang lebih dari sekedar yang ada di permukaan, untuk memandang betapa ajaib dan besar Tuhan itu, bahkan untuk memandang Tuhan yang sangat dekat, Tuhan yang ada di dalam kami, dan Tuhan yang berperang, Tuhan yang membela, menyertai kami, Tuhan yang adalah segala-galanya bagi kami. Itu sebabnya biar semangat kami bangkit, antusias kami bangkit, dan kami akan melihat kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Apapun persoalan yang dihadapi jemaat, apapun persoalan yang dihadapi saudaraku, biar dia melihat dengan cara yang baru, dengan cara iman, dan kemenangan Tuhan sediakan bagi setiap orang yang memandang dengan iman. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari melihat bukan saja apa yang saudara lihat, tapi cara saudara lihat. Bagaimana saudara melihat, itu sangat penting. Melihatlah dengan iman sesuai dengan firman Allah. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang